Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yakni Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa, karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban siri tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah bergembira dan bersukacita semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu, tetap berkata, Tuhan itu besar. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan
berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para pastor, saudara dan saudariku yang terkasih. Ada dua hal yang dituntut dari setiap orang yang bertugas sebagai penjaga. Yang pertama, kesetiaan. Setia berarti berpegang teguh pada janji dan pada pendiriannya. Setia bisa diartikan juga sebagai patuh menjalankan tugas dan tanggung jawab. Yang kedua yang dituntut dari seorang penjaga adalah berjaga-jaga. Berjaga-jaga tidak berarti tidak tidur semalam suntuk atau bersiap sedia, berwas-was atau berhati-hati. Jadi orang yang setia berjaga-jaga adalah orang yang sangat tahu bahwa ada sesuatu yang tidak aman, maka ia berpegang teguh pada janji dan pendiriannya untuk siap sedia dan berjaga-jaga. Karena jika situasi dan kondisi di suatu tempat itu aman, maka sudah pasti tidak ada yang namanya penjagaan. Para pastor, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma telah mengatakan kepada kita bahwa hidup di dunia ini tidaklah aman. Tidak aman karena dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga adalah maut. Dengan demikian, maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berdosa. Tetapi ditegaskan lagi oleh Rasul Paulus, karena kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita dibenarkan untuk hidup yang kekal. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, Yesus menegaskan satu hal dalam Injil hari ini, yaitu berjaga-jagalah seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang. Orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dapat diibaratkan seperti pinggang yang terikat dan piala dan pelita yang tetap bernyala. Para pastor, saudara dan saudariku yang terkasih, jubah yang pinggangnya berikat menandakan bahwa kita dengan bebas bergerak dan siap melayani Tuhan lewat orang-orang kecil dan sederhana. Dengan apa? Dengan perbuatan baik kita. Dan pelita yang tetap menyala menandakan sikap dan keteladanan hidup yang baik dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Pertanyaannya, sudahkah kita berjaga-jaga menantikan kedatangan Tuhan dengan sikap dan perbuatan-perbuatan baik kita kepada sesama? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika tuannya datang. Semoga demikian. Amin.